Halo teman-teman, kami dari tim media pembelajaran digital dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang dengan anggota kelompok Idija Padalok Lalek dan Soleman Dejapaheo. Materi kali ini adalah tentang geometri matematika, yaitu titik, garis, dan bidang. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu mengenali dan membedakan garis, titik, dan bidang dalam geometri. Yang kedua adalah mampu menjelaskan hubungan antara garis, titik, dan bidang dalam geometri. Di kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah titik, garis, dan bidang, terlebih lagi di dalam pembelajaran geometri di sekolah, terutama mata pelajaran matematika. Coba perhatikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda tersebut merupakan bidang dunia geometri. Seperti apa ya? Langsung kita simak yuk penjelasan lengkapnya. Geometri adalah suatu ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari titik, garis, dan bidang yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, seperti balok, kubus, limas, dan lain sebagainya. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Penamaan titik menggunakan huruf kapital seperti titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Misalnya, pada sebuah balok terdapat titik M yang terletak pada garis EF dan titik H tidak terletak pada garis EF. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Misalnya ada sebuah bidang di mana titik T terletak di dalam bidang ABCD, lalu sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Misalnya di sebuah bidang di mana titik H terletak di luar bidang ABCD. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang antara satu garis dengan garis lainnya dan juga mempunyai kedudukan di antaranya. Yang pertama, dua garis yang saling berpotongan dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Misalnya garis AB berpotongan dengan garis CD dan saling memotong di titik T. Yang kedua, dua garis sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik berpotongan. Misalnya garis AB sejajar dengan KL dan tidak ada satupun titik saling memotong atau persekutuan. Yang ketiga, dua garis bersilang. Hal ini terjadi jika tidak saling berpotongan, tidak saling sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang. Misalnya garis PQ bersilang dengan garis FN. Lalu, bagaimana kedudukan garis terhadap bidang? Kedudukan garis terhadap bidang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu garis letak pada bidang, garis sejajar pada bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Misalnya pada sebuah bidang terdapat garis A dan B yang berada pada bidang G, sedangkan garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Misalnya ada garis G yang sejajar dengan bidang A. Lalu sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau tidak tembus. Misalnya garis G menembus bidang A. Dalam ilmu geometri matematika, garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang antara satu garis dan garis lainnya. Juga punya kedudukan. Ada 4 macam kedudukan garis terhadap garis lainnya. Di antaranya, dua garis yang saling berpotongan, artinya apabila kedua terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Misalnya pada sebuah balok terdapat garis AB yang berpotongan dengan garis BC di titik B. Dua garis sejajar artinya keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Misalnya garis AB sejajar dengan garis CD. Dua garis saling berhimpit artinya apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Misalnya garis AP berhimpit dengan garis PB. Dua garis yang saling bersilang artinya apabila keduanya tidak terletak pada bidang yang sama dengan
tidak memiliki titik persekutuan, misalnya pada sebuah balok terdapat garis EVA bersilang dengan garis PF. Kedudukan garis pada bidang ada 3 macam. Kedudukan garis pada bidang yaitu garis yang sejajar bidang, garis berimpit bidang, dan garis memotong bidang. Pertama, garis yang sejajar pada bidang tidak memiliki titik persekutuan. Sebagai contohnya garis EVA sejajar dengan bidang ABCD. Kedua, garis yang berimpit pada bidang. Ini artinya apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Misalnya garis PD berimpit dengan ABCD. Dan yang terakhir, garis yang memotong bidang. Ini artinya apabila memiliki satu titik persekutuan, misalnya garis HB berpotongan dengan bidang ABCD di titik B. Nah teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan kedudukan titik, garis, dan bidang pada geometri. Supaya lebih paham dengan kedudukan-kedudukan tersebut, berikut ada contoh yang bisa kalian pakai untuk latihan. Kira-kira jawabannya mana ya? Yuk kerjakan dan pelajari di penjelasan sebelumnya. Terima kasih.